Aku yang istriku itu yang selalu bilang dirinya buta. Tapi di ranjang justru sangat garang. Sama sekali tidak kikuk seperti orang buta. Tapi setiap hari dia butuh dibantu mandi, disuapi. Aku selalu pikir ini hanya perasaanku saja. Sampai hari ini aku menangkap basah dia sendirian. Berdiri di ruang rahasia lantai 3. Melihat dinding penuh dengan foto-foto curianku dari kecil sampai besar. Dia sedang membelai lembut foto tidur terbaruku dengan ujung jarinya. Aku kaget sampai menarik napas dalam. Dan di saat itulah dia tiba-tiba menoleh. Sepasang mata yang sama sekali tidak buta menancap seperti paku ke arahku. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman dingin. Kamu lari kemana saja, si manis? Malam sebelum Dingkun menerima pesan dari Lin Wanyu. Aku melihat pesan itu. Hati sedang merenung. Kenapa dia kebetulan pulang sekarang? 4 tahun dia kuliah di luar negeri ini. Bisa dibilang adalah masa paling nyaman bagiku. Tapi dia malah baru kemarin mendarat. Hari ini sudah datang mengepung. Aku menahan diri untuk tidak membuka jendela. Mengintip diam-diam. Melihatnya sedang bersandar elegan di sebuah Rolls Royce. Seolah merasakan pandanganku. Dia tiba-tiba menengok ke arah kamarku. Membuatku langsung menyembunyikan diri di balik tembok. Aku coba mengetik balasan untuknya. Hanya saja aku flu. Dihapus. Lalu diganti dengan aku mencret. Tetap dihapus. Lin Wanyu. Orang ini memang bukan tipe yang bisa diajak bicara nalar. Selama dia sudah menentukan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Dan dia sangat kejam. Matanya seperti ingin memakan orang. Aku langsung jadi bodoh setiap melihatnya. Wajahnya mirip ibunya yang diakui sebagai kecantikan. Para tetua memuji mata peach blossomnya. Seperti sedang tersenyum. Tapi aku tahu, di matanya hanya ada cahaya dingin yang membekukan. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa dia harus terus-menerus menggertak satu orang. Perasaan putus asa tiba-tiba muncul. Kita sudah dewasa sekarang, bukan anak-anak lagi. Translate_text. Kenapa masih membiarkannya memperlakukan saya seperti ini? Saya mengambil ponsel, baru saja bersiap mengetik untuk menolaknya. Saya tidak pergi. Saya sebentar lagi akan bertunangan. Tidak pantas pergi denganmu. Setelah mengetik merasa masih kurang. Menambahkan 4 kata, selamat tinggal selamanya. Tapi menghadapi tombol kirim, saya kembali ragu-ragu. Ingin melawan seseorang yang sudah menekanmu sejak kecil. Semangat itu sangat sulit untuk dikumpulkan. Kalau saja saya bisa lebih awal mengumpulkan keberanian untuk melawannya. Sekarang hati saya tidak akan merasa sesunyi ini. Tepat saat saya bimbang. Suara ibu dan suara ketukan pintu datang bersamaan dari luar. Xiao Bai? Lin Wanyu sudah menunggumu lama di bawah. Kenapa masih berlambat-lambat? Itu ibu saya. Hati saya sangat kesal. Tidak ingin membuka pintu, juga tidak ingin menghiraukannya. Perut penuh dengan kekesalan. Kalau bukan karena mereka sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab, mana mungkin saya dari kecil sampai besar selalu dikendalikan mati-matian oleh Lin Wanyu. Saya akhirnya mengabaikan keributan di luar pintu, mengirim pesan itu langsung, lalu menyelip ke dalam selimut. Terserahlah, saya tidak percaya. Kita sudah dewasa. Masa saya masih bisa dipukul karena tidak patuh? Tidak ada yang bisa mengendalikan saya lagi. Apalagi saya sebentar lagi akan menikah. Setelah menikah, ura 50 juta biaya berkeluarga yang ditinggalkan kakek untuk saya bisa Pada saat itu, saya bisa benar-benar mandiri secara ekonomi. Tidak perlu melihat wajah siapapun, baik Lin Wanyu maupun orang tua saya. Satu pun tidak akan saya hiraukan. Semua diblokir, biarkan mereka menyesal sendiri. Pikiran ini membuat hati saya lega. Tapi semakin dipikirkan air mata kembali tak tertahan mengalir sedih. Saya baru mau meraih tisu. Mengusap air mata, selimut di badan tiba-tiba disingkap seseorang. Saya melotot kesal. Ternyata Lin Wanyu duduk di tepi tempat tidur saya, sedang mengerutkan kening memandang saya. Translate_text. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku refleks menyusut ke belakang, ingin menjauh darinya, tapi pergelangan tangan langsung digenggamnya. Jiang Bai, kapan kamu berubah jadi naga? Harus berapa kali aku memanggilmu baru kamu mau keluar? Aku berusaha melepaskan diri, sama sekali tidak bisa lepas, hanya bisa kesal. Aku tetap tidak mau mendengar suaranya. Dingin tak berubah. 100 kali kamu bilang pun, aku tetap tidak pergi. Aku susah payah mengumpulkan keberanian ini. Aku sebentar lagi menikah. Sudah dewasa sekarang. Jangan pikir kamu bisa menggangguku seperti dulu. Dia malah tertawa, menyipitkan mata memandang. Aku memang hebat. Sifatnya makin menjadi. Baru saja selesai bicara, dia langsung mengulurkan tangan menjepit daguku. Berpose mau menciumku. Aku ketakutan sampai mata membelalak. Penuh ketakutan memandangnya. Lihat kan dia memang seperti ini. Waktu kecil juga begitu. Dia mau main kemana, harus selalu menyeretku. Kalau aku tidak mau, dia selalu menggunakan trik ini untuk mengancamku. Sekarang dia melakukan hal yang sama lagi, bahkan mendekat. Bilang keluarga Wang paling mementingkan reputasi keluarga. Kalau sampai mereka tahu, kamu sebelum menikah sudah berhubungan denganku, baru akan terjadi sesuatu. Biaya perawatan kakeknya itu, menurutmu kamu masih bisa dapatkan? Aku terpaksa memalingkan muka. Lirih kompromi, aku pergi denganmu. Sekarang juga, barulah dia melepaskan. Berlaga seperti tidak terjadi apa-apa, sambil mengamati kamarku dengan sombong. Ketika kami turun tangga, orang tuaku dan adikku sedang asik mengobrol bertiga di ruang tamu. Ibu saya langsung berseri-seri melihat kami dan berkata pada Lin Wanyu, aduh, hubunganmu dengan Xiao Bai memang yang terbaik. Dia hanya diam di rumah sepanjang hari tanpa bicara sepatah kata pun. Hanya kamu yang bisa mengajaknya keluar bermain. Begitulah cara mereka. Atau lebih tepatnya mereka sangat berharap hubungan kami berdua baik. Sejak kakek meninggal beberapa tahun ini, keluarga kami semakin hari semakin merosot. Posisi ayahku mandek di tempat, tidak naik tidak turun. Kalau ingin naik ke atas harus mengandalkan koneksi yang kuat. Menjadi besanan dengan keluarga Wang. Kedua keluarga bisa saling menguntungkan. Sedangkan keluarga Lin Wanyu selalu lebih tinggi, setidaknya 1 tingkat dibanding keluarga kami. Jadi dulu ketika
ketika dia mencariku. Orang tuaku selalu berpesan terus-menerus agar aku dalam segala hal menuruti dan menjilatnya, menjalin hubungan baik dengannya. Kalau tidak, mereka akan mengirimku kembali ke desa. Lin Wanyu membalas dengan sikap biasa-biasa saja, lalu membawaku keluar. Sebelum pergi, ku dengar adik perempuanku merengek. Aku ingin jalan-jalan ke Eropa. Ayahku melarangnya pergi. Dia terus merengek, memaksa ayahnya menemaninya. Lagi pula mereka pergi bermain. Bahkan jika mengajakku pun aku tidak mau pergi. Aku tidak ingin pergi sebagai si mata hijau yang hanya jadi pelengkap orang lain. Setelah naik mobil, aku benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lin Wanyu. Dia diam 1000 bahasa. Aku juga tutup mulut. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah hotel. Dia menurunkan jendela mobil, jarinya mengetuk kaca sekali-sekali. Duduk sebentar, kita di sini ngapain? Dia menganggukkan dagunya ke depan. Aku mengikutinya melihat. Bukankah itu calon pasangan perjodohanku Wang Fugui? Di sampingnya seorang laki-laki mengikuti. Wang Fugui berjalan di depan dengan wajah yang tidak sabar, sedangkan pria itu terus mengikutinya dari belakang sambil menjilat. Aku memalingkan pandangan. Rasanya tidak ada yang menarik untuk dilihat. Dia sendiri bahkan tidak bisa saling follow. Kebahagiaannya harus dibangun di atas penderitaanku. Melihatmu menikah dengannya, tapi dia selingkuh di luar. Aku tidak peduli. Dia mau main dengan siapa saja terserah. Meski aku tidak menatapnya, tapi bisa merasakan pandangannya tertuju padaku. Aura Lin Wanyu terlalu kuat. Tekanan itu membuatku tidak berani menatapnya. Setiap kali aku yang pertama kalah, aku tidak akan mencari ketidaknyamanan itu. Merasa pandangannya hampir membakarku, membuat lubang. Kepalaku langsung merinding. Terpaksa melanjutkan penjelasan. Tujuanku adalah mendapatkan uang pernikahan dari kakek, lalu pindah dari rumah. Yang lain tidak penting. Lalu mengapa harus dia? Dia mengejar orang. Bukan aku yang memilih. Ibunya bercerai. Mereka yang melahirkanku dan membesarkanku. Aku mendengarkan perkataan mereka. Menikah kali ini bisa dianggap sudah melunasi budi mereka. Mulai sekarang, aku tidak akan kembali ke rumah itu. Aku akan mencari tempat untuk bersembunyi. Jangan ada yang menggangguku setelah mendengar ucapanku. Dia menarik napas dalam-dalam. Tanpa bicara, dia menyalakan mobil dan pergi. Setelah setengah jalan, tiba-tiba dia berkata dengan santai, "Bagaimana kalau kau langsung menikah denganku? Lagi pula aku juga harus menikah, dan aku jamin tidak akan main-main." Dia tentu tidak main-main, karena semua kesenangannya adalah menggangguku. Hanya saat dia kuliah di luar negeri beberapa tahun itu sangat sibuk. Aku bisa lolos dari cengkeramannya, benar-benar menikah dengannya. Bukankah itu sama saja dengan jatuh ke dalam perangkap? Dan setelah sampai di rumahnya, bukankah aku harus hidup dengan ekor terkepit setiap hari? Aku tidak mau. Aku percaya pada diriku sendiri. Suatu hari akan bertemu orang yang benar-benar disukai. Sedangkan Wang Fugui mau main bagaimanapun, itu kebebasannya. Nanti suatu saat aku cari kesempatan untuk bercerai dengannya. Aku membalasnya, _text. Saya benar-benar tidak pantas untuknya. Saya selalu merasa Lin Wanyu sengaja mempermainkan saya. Dulu ketika kami berdua bersama, dia sudah sering memberi saya banyak isyarat. Kadang tiba-tiba mendekat sangat dekat. Kadang bahkan ingin menggenggam tangan saya. Semuanya berhasil. Baiklah. Keluarga kami meskipun berbeda status, tapi karena tinggal dalam lingkungan yang sama, perkenalan ini bisa dibilang ada sedikit hubungan. Dia juga tidak berani berbuat kasar. Saya juga tahu dia pernah menulis surat cinta untuk saya saat SMA. Suratnya tidak ditandatangani, tapi saya tahu pasti itu dia. Hari itu pulang sekolah, saya mengeluarkan dompet di jalan untuk mengambil uang. Ingin makan KFC. Akhirnya menemukan surat itu. Saya melirik beberapa baris, langsung merobeknya berkeping-keping, dan membuangnya ke tempat sampah di pinggir jalan. Dan saat itu mobilnya mengikuti dari belakang tidak jauh. Sejak itu dia lebih sering menyuruh-nyuruh saya. Kadang dalam sikapnya ada sedikit kebencian yang menggigit terhadap saya. Saya takut dan jijik padanya. Tapi dalam hati saya juga membenci hal ini. Kebencian ini tidak pernah saya tunjukkan, tapi dia selalu ada. Saya bahkan pernah punya pikiran untuk menghancurkan segalanya. Pernah terpikir untuk membakar keluarga yang akan saya masuki itu. Sayangnya semua ini hanya berani dipikirkan. Dalam kenyataannya saya benar-benar pengecut. Sepertinya Lin Wanyu bertekad untuk menghabiskan sepanjang hari dengan saya. Setelah makan dia menarik saya untuk bermain golf, lalu pergi berkuda. Saya sama sekali tidak bersemangat selama prosesnya. Sampai malam, temannya memanggilnya untuk bermain balap mobil. Saya sejak lahir takut akan hal ini. Selalu merasa akan terjadi sesuatu, tapi dia sama sekali tidak memberi saya kesempatan untuk menolak. Dengan paksa menyuruh saya masuk ke mobil. Sirkuit balap dipadati orang. Di mana-mana ada cewek-cewek berpakaian seksi. Saya di dalamnya terlihat sangat tidak cocok. Lin Wanyu langsung menyuruh saya masuk ke kursi penumpang. Saya ingin turun. Dia kembali menggunakan ancaman itu. Percaya tidak? _text. Aku benar-benar ingin menangis karena dekat denganmu. Hanya bisa memohon padanya. Bisakah kamu buka mic dan lihat jalan? Pelankanlah. Itu masih disebut balapan mobil. Dia terlihat seperti tidak takut apapun. Aku benar-benar kehabisan akal. Suara menderu mesin membuat telingaku sakit. Aku hanya bisa berusaha memegang erat semua yang bisa dipegang di sekitarku. Mobil melesat dengan cepat. Perutku terasa mual dan tidak nyaman. Aku bersumpah tidak akan pernah pergi dengan Lin Wanyu lagi. Mobil sampai di tikungan tajam. Dia bahkan masih punya waktu untuk berbicara denganku. Lagi-lagi mengangkat masalah itu. Jiang Bai, bagaimana kalau kamu tetap menikahiku? Aku ketakutan sampai tidak berani bersuara. Dia sudah sering melakukan hal seperti ini sebelumnya. Misalnya saat aku naik sepedanya. Dia akan memaksaku bersumpah untuk selalu mengangkat teleponnya segera dan membalas pesannya seketika. Kalau aku diam saja, dia mengancam kalau kamu tidak setuju, kita berdua akan jatuh dari tanjakan ini bersama.
Terkadang aku merasa bahwa aku dan Lin Wanyu mungkin pada dasarnya adalah tipe orang yang sama. Menyimpan dorongan untuk menghancurkan segala. Satu-satunya perbedaan adalah aku hanya berani berpikir, sedangkan dia benar-benar berani melakukannya. Aku belum sempat memikirkan bagaimana menjawabnya. Mobil sudah lepas kendali dan menabrak tebing. Untungnya yang ditabrak adalah tebing, bukan pembatas di samping. Kalau tidak, kita berdua pasti terlempar keluar. Dengan perasaan masih syok, aku melihat wajahnya yang berlumuran. Suaraku gemetar bertanya, apakah kamu ingin menyeretku untuk mati bersamamu? Dia hanya melirikku sekilas dan balik bertanya, menurutmu? Kami dibawa ambulans ke rumah sakit. Aku hanya mengalami gegar otak ringan, sedangkan dia langsung masuk ICU. Beberapa hari itu, banyak orang bergiliran datang mengunjungi kamar rumah sakitku. Wang Fugui juga datang berpura-pura, seolah sangat mencintaiku. Tapi aku tahu jelas, Translate_text, dia ingin menggenggam tanganku. Aku merasa agak jijik, lalu secara refleks menariknya. Untungnya aku memang tidak punya perasaan padanya. Paling-paling kita cuma saling kenal. Ketika ruang rawat sudah sepi, baru dia dengan lembut membujukku. Xiao Bai, jangan main balapan lagi dengan Wanyu. Terlalu berbahaya. Kamu lihat sekarang kamu terluka. Kalau orang tuaku tahu, pasti mereka juga akan sedih. Aku menjawab datar dengan, Dia lalu sibuk mengupas buah untukku. Tiba-tiba aku berbicara. Waktu itu, aku melihatmu keluar dari hotel dengan seorang pria. Gerakannya terhenti. Sebenarnya kamu masih berusaha tenang. Itu mantan pacarku. Saat kedua keluarga kita merencanakan perjodohan, aku sudah putus hubungan dengannya. Kamu tidak perlu khusus berpisah dengannya untukku. Mendengar itu, wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi tak percaya dan Xiao Bai, kamu benar-benar perhatian. Aku mengabaikan perasaannya yang tersentuh, langsung memotongnya. Setelah kita menikah, kita hidup masing-masing. Kamu tidak masalah kan? Dia mengerutkan kening. Bagaimana bisa? Orang tuaku sudah tidak sabar menunggu cucu. Dia melanjutkan, kamu tenang saja, asal sudah punya anak. Keluargaku pasti tidak akan menyia-nyiakanmu. Setiap anak yang kakak perempuanku lahirkan dapat hadiah 8 digit dari keluarga. Mendengar perkataannya, aku juga mengerutkan kening. Kalau dia tidak setuju hidup terpisah, aku tidak mau menikah. Kalau dia tidak menikah, uangku itu akan hilang. Masalah ini menggangguku selama 2 hari. Sampai kondisiku membaik, hampir bisa turun dari tempat tidur dan berjalan. Lin Wanyu sudah sadar. Kamar rumah sakitnya dipenuhi orang. Segerombolan besar. Penjelasan yang diberikan dokter adalah, mungkin saraf retina tertekan. Dia tinggal beberapa hari lagi di rumah sakit. Aku mengunjunginya beberapa kali. Matanya tertutup perban. Tapi anehnya, setiap kali aku mendekat, dia selalu bisa mengenali langkah kakiku dengan tepat. Orang tuanya sekarang memandangku dengan tidak senang. Menganggap aku yang salah atas musibahnya. Lagi pula saat itu aku berada di mobil yang sama Lin Wanyu sendiri sepanjang hari wajahnya cemberut. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ini juga wajar. Tiba-tiba menjadi buta. Wajahku juga akan muram. Aku tidak tahan berkata padanya. Lihat kan sudah kubilang jangan pergi balap mobil. Tidak dengarkan nasihat. Ketidaksabaran di wajahnya semakin menjadi. Membentakku Jiang Bai. Apakah kau pikir karena sekarang aku tidak bisa bergerak, kau berani bersenang-senang di sini? Aku membungkuk memandangi matanya yang tertutup perban. Sekarang adalah bibir yang tinggi dan bibir tipis dan merahmu itu. Berkata aku tidak bersenang-senang. Sekarang semua orang menganggapku sebagai biang keladi yang menyakitimu. Tapi mobil jelas-jelas kamu sendiri yang. Siapa tahu kegilaan apa yang kau alami saat itu. Sudut bibinya sedikit terangkat. Kau akan segera tahu. Berbicara dengan nada seperti ini padaku harus membayar harganya. Sambil berkata dia mengulurkan tangan untuk menangkapku bercanda. Sebelum dia celaka, aku sudah tidak bisa mengalahkannya. Sekarang dia sudah setengah cacat. Masih bisa kutangkis dia. Sudut bibinya menghindar ke belakang. Tapi pergelangan tanganku masih terkunci dengan tepat olehnya sebuah kekuatan menarikku. Kamu orang buta cepat tangan. Aku dalam kepanikan menggigit tangannya. Dia menggunakan tangan satunya untuk membuka mulutku. Aku berjuang mati-matian memukulnya. Tepat pada saat ini, suara ibunya yang kaget dan marah terdengar. Ayo, kalian berdua sedang apa? Xiao Bai Wanyu sekarang sedang terluka. Lu, bagaimana bisa kamu menindas? Ibunya baik-baik saja. Kami berdua hanya bercanda. Lin Wanyu berbicara dengan santai. Aku merasa malu sampai wajahku memerah. Hanya bisa melotot padanya, lalu berbalik dan lari. Setelah kembali, aku segera mengubah nama kontaknya di ponsel menjadi Lin Buta. Nama ini benar-benar pas. Dulu dia memperlakukan aku dengan buruk selama bertahun-tahun. Sekarang akhirnya dapat ganjarannya. Tuhan juga membantuku melampiaskan dendam. Hatiku merasa sangat puas. Jadi aku semakin sering mengunjunginya. Orang tuaku tentu senang melihatnya. Orang tuanya meski setiap kali bertemu wajahnya masam, tapi sepertinya sudah kebal. Semakin mereka meremehkanku, semakin aku memanggil Lin Wanyu. Lin Buta. Sambil mengupas apel untuknya, aku berkata, Lin Buta mau makan apel tidak? Saat aku menyodorkan apel ke mulutnya, dia baru saja mau menggigit, aku langsung menariknya. Lin Buta, lebih baik aku buang daripada memberi kamu makan. Setiap kalimat yang kuucapkan padanya harus menyertakan 3 kata Lin Buta. Lin Buta, aku datang menjengukmu. Lin Buta, hari ini rasanya bagaimana? Lin Buta, sudah musim semi. Sayang kamu tidak bisa melihat apa-apa. Lin Buta, berani pukul aku tidak? Aku berdiri tepat di depanmu. Lin Buta, kesal kan? Kamu kan sangat sabar. Kalau begitu coba beritahu aturannya. Kadang aku juga merasa diriku keterlaluan. Dia sudah tidak bisa melihat. Aku masih menyakiti hatinya. Tapi aku tidak ingin berhenti. Karena yang harus kutakuti adalah aku. Dia pasti akan semakin menjadi-jadi menyiksaku. Setelah dia keluar dari rumah sakit, aku jadi jarang berkunjung ke rumahnya. Aku bilang saja takut dia kesakitan. Orang. Translate_text
Sehari sebelum pertunanganku dengan Wang Fugui, Lin Wanyu dan orang tuanya tiba-tiba datang ke rumahku. Di hadapan orang tuanya, aku tidak berani bersikap lancang, hanya bisa bertanya dengan sopan. Lin Wanyu, apakah kondisimu sudah membaik? Dia tersenyum padaku. Tapi dalam hatiku aku sangat kesal. Mereka mengobrol dengan orang tuaku. Aku sedang berencana menyelinap pergi. Aku masih menggandeng Lin Wanyu. Ku bilang akan mengajaknya jalan-jalan. Lin Wanyu berjalan sangat lambat. Tongkatnya terus mengetuk-ngetuk tanah untuk mencari jalan. Tapi aku sengaja ingin menyulitkannya. Membuatnya merasakan perasaan terisolasi seperti orang buta. Jadi ku bawa dia ke arah tangga. Baru sampai di mulut tangga kami mendengar percakapan mereka yang sangat mengejutkan. Ibunya bilang sekarang Wanyu tidak bisa melihat. Xiao Bai sedikit banyak bertanggung jawab. Ayahnya menyambung. Kami bukan ingin menyalahkan siapa-siapa. Tapi Wanyu butuh perawatan dan sudah saatnya menikah. Ibunya menambahkan. Wanyu dan Xiao Bai tumbuh besar bersama. Perkawinan kalian dengan keluarga Wang juga belum diumumkan. Lebih baik Xiao Bai menikahi Wanyu. Lagi pula kalau mereka tidak pergi balapan, hal seperti ini tidak akan terjadi. Aku memandang mereka dengan ngeri. Orang tuaku sudah tersenyum lebar sampai gigi tidak kelihatan. Sepertinya merasa berhasil mendaki pohon besar. Sedangkan aku ingin sekali bersembunyi di dalam tembok. Tapi Lin Wanyu kebetulan menoleh memandangku. Sudut bibirnya melengkung, mendekat ke telingaku dan berbisik. Surprise! Aku langsung merasakan dingin di punggung, tapi hanya panik sesaat. Karena aku memang tidak ingin menikahi Wang Fugui, Lin Wanyu meski selalu menggangguku, tapi sekarang setelah dia buta, giliranku untuk terus mengganggunya, dan orang tuaku tidak mungkin memberiku pilihan lain. Hal ini pun diputuskan. Kami bahkan menghemat pesta pertunangan, langsung menetapkan pernikahan sebulan kemudian. Hari ketiga, biaya pernikahan yang disiapkan kakek untukku sudah semua ditransfer. Atas namaku ada uang tunai, juga properti dan toko. Aku sungguh gembira bukan kepalang. Aku segera pindah ke salah satu rumah yang diberikan kakek kepadaku. Orang tuaku melihat sambil terus mengerutkan kening. Ibuku bilang apa salah kami sampai kau begini? Kau yang sebentar lagi mau menikah, harus buru-buru pindah seperti ini, bikin orang lain lihat jadi gimana. Kata ayah di keluarga kami, anak laki-laki adalah serigala putih yang tak bisa dijinakkan. Sama sekali tidak memikirkan keluarga. Apa kau sangat membenciku sampai segitunya? Adik perempuanku juga bilang, Kak, kenapa kau harus membuat orang tua tidak senang? Tapi aku sama sekali tidak bereaksi. Langsung suruh pekerja pindahan, mengangkut barang-barangku satu persatu sampai tidak tersisa. Lin Wanyu juga punya pendapat tentang kepindahanku ini. Dia tanya kenapa tidak langsung pindah ke tempatku. Orang tuaku sudah siapkan rumah untuk pernikahan kita. Tinggal berdua saja, tidak perlu bersama mereka. Karena aku sudah tidak mau lagi menjadi tamu yang numpang hidup. Waktu kecil, orang tuaku ingin punya anak perempuan yang manis. Tapi setelah lahir anak laki-laki, langsung buang aku ke keluarga di desa untuk dibesarkan. Setiap hari bukan kerja kebun, dia makan sisa-sisa mereka. Waktu itu aku sangat benci makan mie, karena di mangkuk hampir tidak ada bumbunya. Rasanya sungguh tidak enak. Suatu kali keluarga itu memberiku semangkuk mie. Aku benar-benar tidak bisa menelannya. Tapi mereka bilang makanan tidak boleh disia-siakan. Memaksaku makan semangkuk itu setiap kali makan. Aku makan sampai 3 hari baru habis. Sampai aku SMP, baru mereka jemput pulang. Adik perempuanku 5 tahun lebih muda. Setelah pulang, dia selalu merasa aku pulang untuk merebut orang tua darinya. Jadi setiap hari memukulku. Begitu lihat orang tuaku langsung nangis menjerit-jerit. Aku sabar beberapa waktu. Kemudian sadar orang tuaku sama sekali tidak akan translate_tag karena aku menanggung beban dengan sabar. Cintailah aku sedikit lebih banyak. Maka setiap kali adik perempuanku memukulku lagi, aku akan menamparnya dengan sangat keras. Aku ingat yang paling parah. Satu tamparanku langsung membuatnya terguling dari lantai atas. Kupikir aku akan takut. Ternyata ayahku memberiku 2 tamparan. Hingga hidungku berdarah. Ibuku juga terus memukulku di sana. Tapi hatiku sangat tenang. Aku bahkan kabur dari rumah selama 2 hari. Sampai mereka dengan enggan menjemputku dari kantor polisi. Sebenarnya setelah dewasa aku bisa mengerti. Satu adalah anak laki-laki yang tidak dibesarkan di samping mereka. Selalu pendiam dan tidak bersuara. Suram. Satunya lagi adalah anak perempuan yang dibesarkan di samping mereka. Pandai berbicara dan menghibur. Anak perempuan yang mereka nantikan lama. Kemana timbangan akan condong. Orang bodoh pun mengerti. Jadi baik di rumah orang tuaku, atau di rumah kerabat di desa, atau di rumah Lin Wanyu, tidak ada satu tempat pun yang menjadi rumahku. Aku akui memang tidak ingin mengandalkan kerja keras untuk menghidupi diri sendiri. Menjalani kehidupan sulit menyewa rumah. Aku hanya ingin mendapatkan uang yang ditinggalkan kakek untukku. Meski aku tahu dia meninggalkan uang ini hanya ingin agar aku menikah untuk aliansi. Tapi uang ini harus kuambil. Mengapa aku tidak boleh mengambilnya? Aku sibuk 2 hari baru benar-benar selesai. Setelah pindah rumah aku tidak akan pindah ke tempat Lin Wanyu. Tapi siang hari aku masih akan menengoknya. Dia sekarang tinggal bersama orang tuanya. Setiap kali aku ke sana harus mengajak Lin Wanyu jalan-jalan. Ibunya sangat tidak suka tentang ini. Berkata padaku, matanya belum bisa beradaptasi. Kenapa kamu selalu membawanya keluar? Lin Wanyu akan berbicara saat itu. Ibu, aku juga ingin keluar menghirup udara segar. Lalu aku membawanya berjalan di jalan, sambil mengetuk tanah dengan tongkatnya. Dia bertanya padaku, Jiang Bai, apakah kamu ingin membunuhku? Aku mendengus. Tapi setiap kali dia selalu bisa mengulurkan tangan lebih dulu, meraba ke depan sambil bertanya padaku bagaimana jalannya. Memangnya kau yang buta atau aku yang buta? Aku kadang benar-benar curiga jangan-jangan dia pura-pura, karena aku tidak pernah sekalipun berhasil mengerjainya. Tapi penampilannya memang terlihat seperti orang buta. Wang Fugui juga pernah datang mencarinya. Ku bilang dia benar-benar menyukaiku. Lin Wanyu sekarang sudah buta. Aku sama sekali tidak perlu pergi ke orang buta. Ku suruh dia sendiri pergi bicara dengan Lin Wanyu. Dia langsung lari dengan girang setelah mendengarnya. Kulihat punggungnya meludah ke tanah. Tidak ada satupun yang baik. Atas permintaan orang
orang tua Wanyu. Aku tetap membawa beberapa potong baju, tinggal bersamanya di rumah baru. Dia berkata padaku, kau kira ini hotel ya? Aku mendengus, membalasnya, kau sekarang ini orang buta. Sebaiknya berlakulah baik. Kalau tidak aku akan memberinya pelajaran dengan kejam. Mengangkat alis, bagaimana kau menghukumku tidak memberiku makan? Dia bilang tidak suka ada orang luar di rumah. Jadi pembantu hanya datang saat masak dan bersih-bersih. Sebagian besar waktu di rumah ini hanya kami berdua yang paling suka kulakukan, yaitu menyeretnya jalan-jalan. Karena melihatnya berjalan seperti orang buta sangat menarik. Dia akan memakai tongkat terus mengetuk tanah. Tanya dia, kalau kau buta seumur hidup rencananya bagaimana? Bisa bagaimana? Ia mati-matian menggenggammu, menyuruhmu merawatku. Aku tersenyum kecut, nanti aku bawa pacar pulang untuk memberimu tanduk hijau. Kau juga tidak akan menyadarinya. Tapi satu tangannya tepat meraih leherku. Aku kaget setengah mati, cepat-cepat mengibaskan tangan di depan matanya. Dia sama sekali tidak bereaksi. Kalau benar ada hari seperti itu, aku akan mencekikmu sendiri. Jiang Bai setelah makan malam, dia bilang ingin mandi. Kalau begitu kau mandi saja. Aku dengan wajah masa bodoh. Pagina, aku ingin kau membantuku. Bagaimana kau mencuci di rumah? Sekarang tetap cuci seperti biasa. Lingkungan rumah aku familiar. Di sini aku tidak familiar dan banyak urusan. Aku terpaksa menopangnya masuk ke kamar mandi, memberitahunya mana yang mana, lalu menyerahkan shower padanya dan ingin pergi. Hasilnya direbut sekali olehnya. Apa yang kau malu? Kita sudah menikah. Siapa yang malu? Aku hanya malas melayanimu. Cuci sendiri Jiang Bai. Kamu sudah sebesar apa? Sekarang aku orang buta, hanya bisa mengandalkanmu. Kau tidak membantuku. Apakah kau masih punya hati nurani? Aku sama sekali tidak melihat dia punya harga diri. Bukan buta. Semua orang akan berusaha mati-matian membuktikan diri bisa hidup baik. Dia malah sengaja membuat dirinya seperti putus tangan putus kaki. Dia melepas jaket, memperlihatkan tubuh bagian atas. Aku menatap tanpa berkedip sebentar. Puas? Aku mencibir dengan sinis. Hasilnya dia bahkan melepas baju dalam juga tanpa memberi aku kesempatan. Menatapnya, siapa yang suruh kau lepas? Cepat pakai lagi. Kau mandi pakai baju. Coba mandi sekali untuk kulihat. Bahkan jika aku mandi, kau juga tidak bisa lihat. Lin buta. Dia berganti nada bicara. Kalau begitu kau juga lepas. Kita berdua mandi bersama. Lagi pula aku juga tidak bisa lihat. Indah sekali kau. Aku akhirnya mengerti. Dia memang sengaja. Aku keluar dari pintu kaca. Tunggu dia selesai mandi sendiri baru serahkan handuk mandi. Jangan bilang Lin Wanyu. Bentuk tubuh ini memang cukup menjual. Aku menopangnya keluar. Sampai tengah malam. Tiba-tiba dia menelepon saya. Begitu saya angkat, langsung dengar dia bilang, suami cepat datang gandeng saya. Saya mau ke Thailand. Dengan kesal saya berguling turun ranjang menuju kamarnya. Setelah dia selesai, saya antar dia kembali ke tempat tidur. Tapi dia malah mencengkeram tangan saya erat-erat. Bilang, kamu juga keterlaluannya. Kita baru saja menikah. Kamu sudah meninggalkan saya sendirian di kamar. Saya berusaha melepaskan tapi tak bisa. Lalu gunakan tangan satunya untuk mencubit dia. Ternyata dia seperti memprediksi gerakan saya. Langsung membekuk kedua tangan saya ke belakang. Rupanya dia pernah latihan taekwondo. Saya langsung mulai menggeliat berontak. Dia menahan saya sambil berkata, tenang, saya seorang tunanetra bisa apa sama kamu. Tapi kita kan sudah menikah. Harusnya mulai membina hubungan dong. Asu, saya menghela napas berat sambil memaki. Besok saya akan biarkan kamu mati kelaparan. Saya juga akan mengunci kamu di kamar ini. Tidak boleh keluar, dia akan beli rantai besi. Mengikat kamu di sini. Tunggu saja, dasar tunanetra buta. Masih tidak bisa diam. Dia tertawa di atas kepala saya. Kalau gitu hari ini saya semakin tidak boleh melepaskan. Lalu dia gunakan kaki menekan kaki saya dengan erat. Seluruh tubuh memeluk saya, membuat saya tidak bisa bergerak. Saya merasakan tubuhnya yang lembut. Merasa detak jantung sendiri terdengar jelas sekali. Dia juga sengaja menggoda saya. Saya memaki sambil bilang cabul. Ini kan karena suka sama kamu. Suami, hei, sudah, kita tidur saja. Mulai sekarang kita harus tidur satu ranjang. Lagi pula kita kan suami istri. Hei, begitu saya selesai memaki langsung ditutup mulutnya oleh dia. Translate_text. Kita berdua hanya bibir menempel pada bibir. Setidaknya setengah menit tidak berbicara. Dia sebelumnya sering mengancam dengan ini. Katanya kalau aku tidak menurut, dia akan menciumku atau semacamnya. Aku tidak pernah benar-benar melakukannya. Ternyata kau memang bisa menggigit. Anjing tidak menggonggong membuatku terkejut lama. Setelah itu kau bicara seperti ini lagi. Aku akan anggap kau meminta ciuman. Aku mendengus kesal. Tidak menyangka berciuman rasanya seperti ini. Bibir lembut dan agak hangat. Keesokan harinya bangun tidur, Ling Xia baru memelukku. Aku mendorongnya kuat-kuat. Ling buta masih tidur. Cepat bangun. Dia sepertinya suasana hatinya sangat baik. Berkata padaku, selamat pagi, suami. Jangan panggil aku suami. Aku mendorongnya lagi. Suami, aku mendorongnya. Berguling turun dari tempat tidur. Berkata kesal, kau orang buta ini masih begitu menyebalkan. Aku membantunya selesai cuci muka turun makan. Aku melihat ibunya sedang duduk di bawah. Aku berbisik mengingatkannya. Ibumu datang. Dia berteriak ke arah kosong. Ibu? Aku juga anggap itu panggilan ibu. Ibunya bilang hari ini membawanya ke rumah sakit periksa. Kita berdua sedang makan di meja makan. Mata ibunya ada di kita. Makan pagi. Aku buru-buru menyelipkan bakpao lain ke mangkuk Lin buta. Ibunya langsung bilang dia tidak terlalu suka bakpao. Kau harus menyuapinya bubuk. Baik, ibu.
Aku menyuap sendiri sebuah bakpao, lalu pergi menyuapi Lin Buta bubur. Saya sudah bertanya pada Anda, Paman Su. Dia bilang kondisi Anda seharusnya tidak mungkin menyebabkan masalah mata buta. Bahkan jika ada, seharusnya sudah pulih lama. Sungguh tidak tahu mengapa Anda masih tidak bisa melihat Xiao Bai. Anda menyuapnya sampai masuk hidung. Saya menunduk melihat. Benar juga hanya sibuk mendengarkan dia bicara. Harus memperhatikan pekerjaan di tangannya. Saya merasa diri terlalu ceroboh. Ibunya selalu menyuruh kami pulang tinggal di rumah. Bilang begitu dia juga bisa merawat Lin Buta. Tapi Lin Buta bersikeras. Kami berdua harus menjalani dunia berdua. Lin buta. Dokter juga tidak bisa menemukan penyebabnya. Hanya memberi beberapa obat. Lalu kami pulang ke rumah. Setelah itu beberapa waktu, kami berdua hampir hanya tinggal di ruang hati. Saat senggang saya pergi ke studio melukis. Dia di ruang belajar agak canggung. Kalau dia ada apa-apa telepon saya. Saat makan saya harus menyuapinya. Tapi saya khusus pilih hal-hal yang dia benci. Suap, misalnya wortel, sayur hijau, daging babi semacam itu. Tapi kadang lihat dia juga cukup kasihan. Akan menyuapinya sedikit makanan enak. Malam tidur dia maksa tidur satu tempat tidur dengan saya. Bilang mau membina perasaan. Saya pikir matanya sudah buta. Ancaman pada saya juga berkurang banyak. Lagi pula sudah menikah pasti harus punya anak. Benar, hal semacam itu saya juga cukup penasaran. Jadi kami satu tempat tidur belum berapa hari. Cepat berguling bersama. Lewat 2 minggu. Suatu hari saya keluar makan dengan teman kuliah. Tapi karena satu teman rumahnya ada urusan perkumpulan jadi bubar lebih awal. Saya pulang ke rumah. Temukan di ruang belajar tidak melihat Lin Buta. Kamar utama juga tidak ada orang. Ini 2 tempat yang paling dia kenal. Dia tidak ada. Translate_text. Entah apa dia dijemput ibunya atau tidak. Aku tadinya mau menelponnya. Tapi begitu menengok langsung melihat HP-nya. Masih tergeletak di dalam kamar. Setelah matanya buta, HP hampir tidak pernah lepas darinya. Supaya kalau ada masalah bisa memanggil orang untuk mengurusnya. Hatiku berdebar-debar. Jangan-jangan dia sendiri berjalan lalu jatuh di suatu tempat. Kepalanya terbentur. Aku langsung berlari keluar rumah. Bermaksud mencari apakah dia pingsan di suatu tempat. Tapi begitu mendongak melihat lantai 3. Seperti ada bayangan orang. Aku mengerutkan kening. Pada jam segini tante kebersihan jelas tidak akan datang. Aku menyambar sebuah tongkat baseball. Menyelinap naik ke lantai atas dengan hati-hati. Dan coba tebak apa yang terjadi? Pintu kamar di lantai 3 yang selalu terkunci ternyata terbuka. Aku memperlambat langkahku dan mendekat untuk melihat. Ternyata di dalam lampunya menyala. Si buta sedang berjalan-jalan di dalam dengan tangan di belakang. Menikmati foto-foto di dinding dengan santai. Matanya sama sekali tidak terlihat seperti orang buta. Kepalaku langsung berdenyut-denyut. Dia pasti 100% mempermainkanku. Aku teringat pergaulan kami belakangan ini. Pantas saja setiap kali aku sengaja membawanya menabrak pohon. Mengajaknya menginjak lubang. Dia selalu bisa menghindar. Aku kira dia memang dari sananya sudah hati-hati. Dan juga waktu kami tidur di malam hari. Dia selalu mematikan semua lampu, tapi gerakannya sangat lincah, sama sekali tidak canggung seperti orang buta, sangat terampil. Dia juga sangat suka menyuruhku menyuapinya makan, membantunya mandi. Tapi amarahku langsung padam sesaat kemudian, karena pandanganku mengikuti pandangannya ke dinding, seluruh tubuhku langsung terkejut. Di dinding itu penuh dengan fotoku yang rapat, tidak hanya ada berbagai jepretan waktu SMP, SMA, bahkan sampai waktu kuliah pun ada, sekilas. Banyak yang terlihat bodoh. Aku takut sampai tidak berani bernapas. Translate_text. Dulu meski aku kesal padanya, selalu memaksaku menemaninya melakukan hal-hal bodoh, murni membuang waktuku. Tapi setidaknya masih menganggapnya orang normal, paling-paling cuma agak gila. Tapi sekarang ternyata sakitnya bukan cuma sedikit. Aku hanya merasa punggungku merinding. Siapa tahu dia punya hobi menyimpang. Misalnya pembunuh berantai, suka membuat orang dari kulit manusia, atau suka mengebor di kening orang, lalu mengeruk otaknya. Aku ketakutan sampai kedua kakiku gemetaran. Tepat saat ini, Lin Wanyu selesai mengagumi foto besar, sepertinya baru saja diambil. Di atasnya adalah fotoku sedang tidur. Ini semakin bukti yang tak terbantahkan. Dia memang pura-pura buta. Di mulutnya masih bergumam pelan. Sayang, kamu sekarang akhirnya milikku. Dengan tekad yang kuat, aku tidak sampai terjatuh ke lantai, tapi menggerakkan tubuhku perlahan-lahan. Diam-diam berbalik, bersiap kabur. Tidak peduli mau lari kemana. Pergi dari sini dulu pasti benar. Otakku kacau balau, masih berpikir. Pantas Lin Wanyu melarang keluarganya mempekerjakan pembantu. Dia tidak tinggal dengan orang tuanya. Di rumah hanya ada kami berdua. Kalau suatu hari dia ingin membunuhku, aku bahkan tidak ada orang yang bisa minta tolong. Ternyata sifat mengerikannya dari dalam. Tidak pernah berubah sebelumnya menggunakan tunadaksa untuk memabukkan. Aku memang untuk menipuku masuk ke perangkapnya. Sungguh menggunakan segala cara. Aku sedang memperlambat gerakan. Tubuh baru setengah berbalik. Dia tiba-tiba menoleh. Pandangan tepat bertabrakan. Matanya dalam dan menakutkan. Ketahuan olehku saat itu. Wajahnya bahkan tidak ada gejolak sama sekali. Aku langsung berhenti. Napas seluruh tubuhku kaku. Satu langkah demi satu langkah mendekatiku. Setiap langkahnya terasa seperti menginjak ujung hatiku. Punggungku menempel erat ke dinding. Lin Wanyu yang tidak buta. Daya pencegahannya terhadapku masih cukup besar. Lagi pula aku tidak bisa lari darinya. Tidak bisa juga melawannya. Mataku penuh kewaspadaan menatapnya, tapi dia hanya berkata dengan santai. Aku baru saja menyadari bisa melihatnya. Dia menatapku langsung. Aku susah payah menelan ludah. Mengangguk, menandakan. Aku mendengarnya tangannya yang hangat membelai wajahku. Rasanya seperti dililit ular
berbisa. Dia mendekat ke telingaku dan berkata, suamiku sepertinya agak gugup. Aku agak takut, aku melihat foto-foto di dalam kamar. Kalau saja kondisinya mengizinkan. Apakah aku ingin pura-pura buta saat itu juga? Lagi pula aku hanya bisa memaksakan diri berpura-pura bodoh. Aku datang ke atas melihatmu sepertinya sudah baik, membuatku kaget. Kepalaku ada sesuatu. Kalau tidak aku mendekat melihatnya, dia masih begitu menatapku. Aku menelan ludah lagi. Saat kau buta dulu, aku mengatakan beberapa hal yang tidak enak didengar. Aku takut kau membalas dendam, jadi aku segugup ini. Kau seharusnya tidak akan begitu mudah melupakan. Benar-benar mau membalas dendam padaku. Mana mungkin? Tiba-tiba dia tertawa. Satu tangannya memutar tubuhku. Tangan lainnya membanting pintu terkunci. Dia menggandeng tanganku berjalan ke depan. Sudah kukatakan, kita sekarang suami istri. Aku mencintaimu tidak akan cukup. Seluruh tubuhku tegang kaku. Tapi tetap mengatakan matanya sudah sembuh. Sekarang harus cepat beritahu paman dan bibi. Dia terus menggandeng tanganku, sambil menelepon sambil mengamati aku. Aku tidak berani lagi berbuat ulang di depannya. Senyum di wajahku juga kaku. Di rumah ini hanya ada kami berdua. Ini membuatku merasa sangat terkejut dan takut. Ternyata ibunya ditelepon menyuruh kita pergi makan. Waktu itu aku seperti mendapat ampun. Persis seperti yang digambarkan dalam film hantu yang kubaca di novel. Makhluk halus tidak akan pernah menyakiti orang di tempat ramai. Jadi kalau mau selamat, jangan pernah sendirian. Saat kami berdua keluar dari villa, kurasakan bahkan udaranya menjadi lebih segar. Sekali-sekali gantian dia yang menyetir. Dulu setiap keluar rumah selalu aku yang menyetir. Aku duduk di kursi penumpang sambil merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kalau aku menikah dengan Lin Wanyun, dia menjadi gila seperti ini. Aku bisa saja bersembunyi. Orang lain juga tidak bisa berkata apa-apa. Tapi sekarang kami adalah pasangan suami istri yang sah. Dia punya identitas yang sah. Kemanapun aku lari, dia bisa dengan terang-terangan mencariku. Wanita ini benar-benar jahat sampai tingkat tertinggi. Dan melihat dia memotretku diam-diam selama bertahun-tahun, pasti sudah lama sekali niatnya terhadapku. Sepertinya lebih baik cari kesempatan untuk kabur dulu. Meskipun bukan rumahku sendiri, tinggal di rumahnya juga pasti tidak boleh. Pokoknya aku sudah lama tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini. Mungkin sekarang masih bisa kabur. Sampai di rumah orang tuanya, sedikit kerabat satu persatu mengerumuni seperti melihat gorila. Dia masih seperti itu. Wajahnya tanpa ekspresi. Tapi sudut bibirnya masih tersungging senyum. Berkata, ini semua berkat perawatanmu. Kalau bukan karena dirinya, dia tidak akan sembuh secepat ini. Aku mendengar kata-katanya, hanya merasa di mana-mana ada nada sarkasme. Seolah-olah aku merawatnya dengan sangat baik. Hanya aku sendiri yang tahu jelas di hati. Sebenarnya dia sembuh karena ketahuan olehku. Dia tidak bisa berpura-pura lagi, makanya jadi sembuh. Setelah makan dia membisikiku, suami, hatiku terhadapmu, hatiku merasa sesak. Kamu baik-baik, dengan susah payah baru pulih. Bagaimana kalau malam ini kita tidur di rumah orang tua saja? Mendengar ini, ibunya langsung senang sekali. Iya, kalian tidak tinggal di rumah. Terasa sepi sekali. Kalau Wanyu hamil, _text, aku juga bisa bantu merawat. Begitu dia menyebutkan kehamilan, aku langsung teringat, kita belakangan ini tidak pernah melakukan kesalahan. Awalnya kupikir mata Lin Wanyu sudah buta, pasti tidak bisa membuat keonaran apa-apa. Kalau punya anak ya sudah, tapi sekarang mengetahui dia sakit parah seperti ini, aku langsung menyesal tidak pakai kontrasepsi setelah makan. Aku terus-menerus berlama-lama di ruang tamu tidak mau naik ke lantai atas, sampai semua orang di ruang tamu sudah pergi. Baru dia mengangkat alis ke arahku. Kapan kamu jadi suka sekali menonton drama televisi? Baru tadi mataku menatap tak lelah drama murahan di TV. Jawabku tanpa menoleh. Kamu naik dulu untuk tidur, sebentar lagi aku menyusul. Dia juga tidak pergi, hanya menemaniku. Kami berdua menonton dari jam 9 sampai tengah malam jam 2. Akhirnya malah menonton film hantu, membuat hatiku semakin ketakutan. Ternyata dia benar-benar sabar, hanya duduk di sampingku menunggu. Akhirnya dia sendiri yang tidak tahan, baru berdiri dan kembali ke kamar. Aku langsung gugup menatap pintu. Sekarang lari sudah terlambat. Lagi pula kalau ketahuan pasti akan ditarik kembali. Aku merencanakan untuk tidur seadanya di sofa dulu. Besok kalau dia sudah pergi kerja, aku baru menyelinap pergi. Tidak lama setelah aku berbaring langsung tertidur, setengah sadar. Saat itu aku merasa dia sedang mengambil selimut dan menyelimutiku. Sepertinya juga ingin memelukku. Seketika aku terbangun ketakutan. Kamu mau apa? Bisa apa? Menyelimutimu? Aku masih mau nonton film. Aku langsung duduk dan memaksakan kelopak mata untuk menonton TV. Kurasa seluruh tubuhku kaku. Dalam hati bergumul bahwa sekarang dia seharusnya masih belum berani melakukan apa-apa padaku. Lagi pula ini di rumah orang tuanya. Begitu dipikirkan, aku cepat tertidur lagi. Keesokan harinya saat aku bangun, menemukan diriku sedang berbaring di tempat tidur, masih di kamar Lin Wanyu, tapi dia sendiri sudah tidak ada. Aku buru-buru mengunci pintu dari dalam. _text, mau lihat ada yang aneh atau tidak. Hasilnya tidak menemukan apa-apa. Wanita ini benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu. Waktu aku turun tangga, ibunya sangat ramah padaku. Terus bertanya bagaimana tidurku. Bilang terima kasih sudah merawat Lin Wanyu. Aku mencoba bertanya padanya. Ibu? Apakah Wanyu pernah ke psikolog sebelumnya? Dia memandangku dengan wajah bingung, lalu wajahnya langsung menjadi dingin. Dia tidak sakit, ngapain pergi ke sana? Kamu juga sudah menikah, bicara harus lebih dewasa, jangan main-main terus dengannya. Sepertinya dari ibunya tidak bisa dapat informasi. Dia tanya kemana Lin Wanyu pergi. Dia bilang dia pergi main dengan teman. Lin Wanyu juga berpesan, setelah kita selesai acara pernikahan baru kerja, dan setelah pernikahan mau pergi bulan madu. Aku cuma mikir saja sudah takut. Aku buru-buru cari alasan, kabur dari rumahnya, lalu pulang ke rumahku sendiri. Aku menarik koper.
memasukkan semua dokumen, lalu sembarang ambil beberapa baju, lalu panggil taksi langsung ke bandara. Aku beli tiket sembarang ke selatan, rencana turun pesawat, lalu naik taksi. Cari tempat wisata tinggal beberapa bulan dulu. Untungnya pekerjaanku sehari-hari adalah menggambar ilustrasi online, di mana saja bisa kerja sayangnya. Uang tunjangan pernikahan itu tidak bisa dapat sudahlah, yang penting rahasia. Aku buru-buru lari turun tangga, sudah pesan taksi di ponsel. Tapi waktu buka pintu langsung lihat Lin Wanyu sedang bersandar di tembok pagar sambil tersenyum lihat suami. Barang-barang sudah dikemas. Ini mau pergi kemana? Aku langsung terkejut. Detik berikutnya langsung sadar. Mau tutup pintunya. Tapi dia lebih cepat. Sekuatnya menahan pintu. Langsung menyelinap masuk. Translate_text. Diam-diam menekan 110 di belakang sambil berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah seharusnya aku yang bertanya itu padamu? Siap-siap berkemas lagi. Beli tiket pesawat lagi. Jangan bilang padaku. Kamu berencana menghilang sebelum kita menikah. Aku sesaat bingung harus menanyainya bagaimana dia tahu aku beli atau harus berbohong. Bilang saja aku sama sekali tidak beli. Dia menatapku tajam dan merebut ponselku. Kalau saja panggilan 110 yang sedang aku buat tidak ditutup, aku sangat ketakutan. Lin Wanyu, mari kita bicara baik-baik. Bagaimanapun juga, kita tumbuh besar bersama. Suaraku sudah terdengar seperti hendak menangis. Dia menatapku dengan serius dan berkata, kalau begitu sekarang ikut aku pulang. Sambil berkata, dia langsung mengangkat koperku, menarikku kembali ke rumahnya. Di perjalanan aku melihat keluar jendela. Bagaimana kalau kita ke rumah orang tuamu saja? Mereka hanya punya satu anak perempuan. Kalau kamu tidak di rumah, betapa kesepiannya mereka. Dia melirikku. Nanti setelah punya anak baru pulang ke sana. Jika kamu mau, aku dalam hati berteriak ketakutan. Dia masih mau punya anak denganku? Jangan-jangan belum keluar dari pembunuhan. Tapi siapa yang tahu kondisi mental Wanyu seperti apa? Sampai di rumah, dia bertanya padaku. Aku tidak akan lari lagi kan? Aku pura-pura tenang. Tentu tidak. Hai, mengapa aku harus lari? Aku juga tidak membunuhnya. Dalam hati aku masih sangat takut karena dia juga tidak pergi keluar lagi. Hanya menahanku di rumah untuk membuat anak. Aku sama sekali tidak berani menstimulasi kondisi mentalnya. Saat dia pergi mandi, aku menaruh pil tidur di susunya. Pil itu dulu kubeli sendiri untuk dimakan. Sudah lama disimpan juga tidak tahu masih berlaku atau tidak. Translate_text. Dia melirikku. Mengangkat gelas dan langsung minum sampai tertidur. Aku segera bangun dan menyelinap ke garasinya untuk menyetir mobil. Kali ini aku tidak mengambil apapun. Ternyata setelah mobil sampai di gerbang utama baru sadar, pintu besi dikunci dari luar. Waktu kita kembali jelas-jelas tidak dikunci. Tidakkah kamu bisa jujur? Suara muram terdengar dari belakang. Aku berbalik. Lagi-lagi melihat Lin Wanyu. Dia mengerutkan kening. Matanya yang dalam menatapku di malam yang gelap gulita ini. Sekeliling sunyi senyap dan gelap. Bahkan obat tidur pun tidak bisa menjatuhkannya. Sungguh menakutkan sampai tingkat tertinggi. Apakah aku belum cukup lelah? Aku ingin keluar jalan-jalan. Tanpa bicara dia langsung menyeretku kembali ke dalam rumah. Bahkan mengeluarkan sepasang borgol tangan dan kaki. Langsung memakaikannya padaku. Aku terbelalak kaget. Dia bertanya padaku. Kamu melihat foto di ruangan ibu kan, sayang? Ruangan apa? Foto apa? Masa masih pura-pura bodoh? Suaraku sudah gemetar. Sekarang kamu masih punya mood main-main perasaan. Tapi bisakah kamu lepaskan kakiku dulu? Kalau tidak kan kurang nyaman. Dia menggeretam geraham belakang. Menyeretku langsung ke lantai 3. Semua orang tahu di film. Begitu penjahat tidak menyamar lagi, maka sang tokoh utama akan mulai disiksa. Aku langsung mundur mati-matian. Tapi dia tetap memaksaku pergi. Aku hanya bisa memeluk erat pahanya. Istri? Aku salah. Aku tidak akan kabur lagi. Sungguh? Tolong jangan bunuh aku. Kedepannya apa katamu itu yang terjadi? Aku bersumpah. Sungguh hidupku kok sengsara sekali. Awalnya keluar dari sarang serigala masuk ke mulut harimau. Kamu berjongkok menatapku. Tersenyum lembut menatapku waktu aku pura-pura buta. Translate_text. Kamu bilang punya? Lihat dirimu sekarang. Pengecut dan takut mati. Dia tetap menyeretku naik ke lantai atas dan mendorongku masuk. Begitu lampu di ruangan itu dinyalakan, foto-foto yang memenuhi dinding itu muncul lagi di hadapanku. Membuatku hampir kena trypophobia. Kulit kepala terus merinding. Aku merasa cepat atau lambat dia akan mengawetkanku dan menggantungku di sini. Dengan ragu aku bertanya, kapan kamu menjadi begitu sadis? Dia tersenyum ringan, mencubit pipiku. Sejak hari aku bertemu denganmu. Dia berbisik pelan di telingaku. Kalau saja kamu tidak menemukan ruangan ini. Kalau saja kamu tidak begitu pandai. Selalu berencana untuk lari. Aku juga tidak sampai ingin menguncimu. Sayang patuh, kita sudah sah menikah. Pernikahan akan segera dilaksanakan. HMPH. Apakah ini tidak salah kamu? Saat kamu berencana kabur kemarin, apakah itu juga tidak salah? Aku dikunci oleh istri yang baru saja menikah. Aku hampir tidak percaya dia menyita semua barang yang bisa kugunakan untuk menghubungi dunia luar. Pintu utama juga dikunci mati. Ketika dia di rumah, tangan dan kakiku masih bisa bergerak bebas. Begitu dia keluar, aku harus memakai borgol kaki. Dia menyalahkanku. Jujur saja, pernikahan kita ada masalah sama sekali. Pada hari pemotretan gaun pengantin, dari awal sampai akhir dia mengawasiku dengan ketat. Sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun dia belum mengawetkanku, tapi kurasa itu akan segera terjadi. Bahkan saat aku ke toilet dia menunggu di luar pintu. Kalau bukan karena aku tahu jelas pikirannya tidak normal. Setiap hari kita berdua selalu bersama seperti ini. Mungkin aku akan benar-benar punya perasaan padanya. Aku sama sekali tidak berani melawan. Aku takut dia benar-benar akan membunuhku. Aku terlihat seperti perasaanku sejak kecil. Benar?
Jadi itulah mengapa aku selalu ingin menghindarinya. Tapi pada akhirnya tetap tidak bisa menghindar. Pada hari pernikahan, aku selalu membayangkan sebuah gambaran lagi. Saat mengucapkan janji, aku memberanikan diri untuk berseru, "Aku tidak mau." Kemudian, dalam pandangan terkejut semua tamu, lari keluar dari tempat pernikahan secepatnya. Tapi kenyataannya adalah, aku melihat sekeliling penuh hiasan bunga dan kepulan. Baisa merasa sedih di hati. Merasa diriku seperti menghadiri pemakaman. Sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Lagi pula semua orang ada di sini. Tidak bisa lari juga. Lebih baik jujur saja. Lin Wanyu justru diam. Asalkan aku bersikap baik, dia tidak akan mengunciku lagi. Yang dia maksud dengan bersikap baik tidak lain adalah agar aku berperilaku patuh. Suaminya Lin Wanyu sendiri malah matanya berkaca-kaca. Dia tersentuh karena rencananya berhasil. Akhirnya berhasil menipuku masuk ke dalam sangkar ini. Siap dia perlakukan sesukanya. Dengan wajah tanpa harapan hidup, aku mengenakan cincin, lalu mengenakannya untuknya. Dia menatapku, berkata pelan, "Sayang, kamu harus senang. Kita sudah menikah." Tambahan Lin Wanyu. Pertama kali bertiang Jiang Bai adalah di pesta ulang tahun adik perempuannya. Jiang Bai seperti latar belakang, bersembunyi di sudut, tidak ada yang memperhatikan. Terlihat seperti orang luar keluarga Jiang. Mereka berdua bersekolah di SMP yang sama. Lin Wanyu pernah menabraknya beberapa kali di jalan. Dia selalu sendirian datang dan pergi. Anak-anak dari kompleks perumahan sering berkumpul bersama saat liburan. Tapi Jiang Bai tidak pernah ikut. Tapi suatu kali dia melihatnya membawa sesuatu untuk kucing liar di pinggir jalan. Dia mendekat dan bertanya, "Mau ikut berkumpul denganku?" Jiang Bai sama sekali tidak menghiraukannya. Anggap saja dia seperti udara. Ini membuat Lin Wanyu sangat marah. Di lingkungan kompleks, mana ada anak yang tidak ingin berteman dengannya. Lagi pula dia juga terlalu tidak sopan. Setelah sekolah dimulai, Lin Wanyu melihatnya di jalan dikepung beberapa senior yang meminta uang. Dia baru saja ingin maju membantu. Tapi Jiang Bai 1 lawan 3 memukul orang-orang itu dengan kecepatan yang hampir tak terlihat lalu langsung lari. Lebih cepat dari kelinci. Lin Wanyu buru-buru mengejarnya. Akhirnya berhasil menangkap tali tasnya. Dia mengepal erat tangannya, berbalik dan langsung memberikan satu pukulan. Sudut bibir Lin Wanyu langsung membiru. Tangan yang menangkapnya juga sakit sekali. Lin Wanyu kesakitan sampai terisak-isak. "Kamu ini benar-benar menyerang tanpa pandang bulu ya?" Dia jelas terkejut. "Buat apa kamu selalu mengikutiku?" Dia sendiri juga tidak bisa menjelaskan mengapa justru ingin bermain bersamanya atau melihat apa yang sebenarnya dia lakukan. Akhirnya dia lari membeli kapas dan alkohol. Kembali membersihkan sudut bibirnya. Lin Wanyu berkata, "Nanti kalau kamu pergi dan pulang sekolah bersamaku, tidak akan ada yang berani mengganggumu di kompleks." Banyak anak yang diantar jemput mobil. Hanya Jiang Bai yang berjalan kaki. Dia juga tidak suka berkerumun. Sehari-hari jarang bicara. Sangat mudah menjadi sasaran. Tapi dia menolak. Dia menyodorkan kapas dan alkohol padanya. Berbalik dan pergi. Lin Wanyu kembali mengejarnya. "Jalan ini salah, bukan jalan pulang. Kamu mau kemana?" Jiang Bai pergi membeli 1 kotak nasi. Duduk langsung makan. Lin Wanyu juga mengikutinya. Keduanya makan fast food hangat seharga belasan yuan di toko serba ada. Memandangi pejalan kaki di luar jendela. Jiang Bai makan lalu mulai melamun. Lin Wanyu tidak mengerti apa yang dipikirkannya. Setelah makan, dia memakai tasnya dan mulai berkeliaran lagi di jalan. Benar-benar berkeliaran tanpa tujuan. Mereka berdua. Translate_text. Jam 5 sore sekolah pulang. Dia bisa terus sampai malam baru benar. Akhirnya dia masuk ke sebuah kafe. Tas sekolah dilempar ke meja. Mengeluarkan PR. Baru pulang setelah selesai mengerjakan. Jadwal setelah pulang sekolah ini benar-benar ajaib. Sejak saat itu, Lin Wanyu sering mengikutinya kemanapun dia pergi. Dia ikut kemana saja. Dia menemukan Lin Wanbai ini. Orang ini cukup paham menikmati hidup. Bisa pergi ke mall untuk jalan-jalan santai. Lelah langsung cari toko kue untuk mengerjakan PR. Kadang lihat restoran yang ingin dicoba langsung masuk makan. Sesekali bahkan pergi ke taman hiburan. Semua wahana dicoba. Tentu saja Lin Wanyu tidak bisa setiap hari mengikuti seperti ini. Kalau tidak orang tuanya akan memukulinya sampai mati. Keluarga dia diatur sangat ketat. Dia juga mendengar tentang masalah keluarga Jiang. Lagi pula di lingkungan kompleks bukan rahasia. Dia hanya mengikutinya dari waktu ke waktu. Kira-kira 2 bulan kemudian, suatu hari, Jiang Bai menatap sebuah poster promosi. Di atasnya ada kuah ikan steamed yang putih, susu daging ikannya terlihat sangat segar. Dia menelan air liur, bertanya padanya, "Kamu bawa uang tidak?" Lin Wanyu melihatnya yang agak malu-malu. Ini pertama kalinya dia aktif menyapanya. "Bawa." Lalu mereka berdua masuk ke restoran makan sepuasnya. Setelah makan, Jiang Bai tersenyum malu-malu padanya. "Aku akan kembalikan bulan depan, pasti kembali." Dia sebenarnya setiap bulan ada uang saku. Tapi uang itu sama sekali tidak cukup. Dia setiap hari masuk toko makan kue, minum bubble tea, masih sering makan di restoran. Dengan pengeluaran seperti ini ditambah tidak ingin tinggal di rumah, pengeluaran alamiahnya sangat besar. Tapi adik perempuannya memukulinya. Dia emosi langsung mendorong adiknya dari lantai atas. Setelah jatuh masih kabur dari rumah selama 2 hari. Membuat orang tuanya merasa malu sampai habis-habisan. Mereka menilainya berhati jahat langsung memotong uang sakunya. Dia pagi bisa makan di rumah, siang makan di sekolah. Dia sama sekali tidak ingin pulang ke rumah. Lebih baik kelaparan dan berkeliaran di jalan. Lin Wanyu punya uang kan, sering membayar tagihannya. Jiang Bai mungkin merasa tidak enak karena sudah makan milik orang. Baru setuju untuk bermain bersamanya. Jiang Bai dengan cepat mengikuti Lin Wanyu dan berbaur dengan lingkaran anak-anak di kompleks itu. Meskipun sebagian
besar waktu dia masih seperti papan latar belakang. Tapi setidaknya dia adalah bagian dari kelompok yang saling memanggil teman. Sampai suatu kali, para cowok berkumpul dan mengobrol ngalor ngidul, saling bertanya, menurutmu cewek mana yang tubuhnya paling bagus? Siapa yang kamu sukai diam-diam? Bahkan bergosip, cowok mana lagi yang suka sama cewek mana? Semua adalah topik yang disukai anak-anak remaja. Jiang Bai hanya mendengarkan di samping saat banyak cowok bilang suka Lin Wanyu karena dia yang paling cantik. Latar belakang keluarga keduanya mungkin bisa lebih sukses di masa depan. Anak-anak ini juga mengerti sedikit tentang hal-hal ini. Di mata anak-anak, Aura masih sangat dihargai. Jiang Bai mendengarkan mereka membicarakan hal ini. Mereka juga membicarakan Lin Wanyu menyukai seorang cowok dari kelas lain di sekolah. Cowok itu sangat tampan. Keduanya selalu berpidato di depan seluruh sekolah. Jika ada lomba, selalu mereka berdua yang dikirim. Setelah semua orang selesai bicara, mereka bersama-sama menatap Jiang Bai dan memaksanya untuk mengaku siapa yang dia suka. Dan tidak boleh jawab tidak suka siapa-siapa. Kalau tidak, berarti marah. Inti dari situasi seperti ini adalah kejujuran. Jiang Bai berusaha keras mengingat semua cewek di kelas. Akhirnya dia menyebut nama seorang cewek yang juga pendiam seperti dirinya. Dia ingat cewek itu cukup sopan. Suatu kali gilirannya piket, dia lupa menghapus papan tulis. Karena dia membantunya menghapus. Dia ingat hal itu. Semua orang masuk kelas. Kemudian dia sengaja memperhatikan dan menemukan bahwa memang cewek itu yang menghapusnya. Dia pikir menyebut cewek ini paling aman karena tidak ada yang pernah bilang suka dia. Tapi begitu dengar, semua orang malah sangat bersemangat mengejarnya dengan pertanyaan, kenapa dia bilang dia suka yang pendiam. Akhirnya sampai di telinga Wanyu dan cewek itu yang mendengarkan di samping. Cewek itu bahkan menyiapkan hadiah, lari ke Jiang Bai untuk mengakui cinta. Jiang Bai ketakutan, gagap-gagap menolak Lin Wanyu yang marah sekali. Merasa hati tulusnya diberikan pada anjing. Apa dia buta? Hatinya mendidih marah. Lin Wanyu beberapa waktu tidak menghiraukan Jiang Bai. Jiang Bai juga ikut kelaparan beberapa waktu. Dia tidak paham kenapa tiba-tiba dia bersikap dingin padanya. Tapi dia sudah lama terbiasa. Dia terbiasa dengan kekecewaan. Terbiasa dengan perhatian orang tua yang hilang. Terbiasa tidak ada yang mengurusnya. Tidak ada yang mencintainya. Jadi dia lebih dingin dari siapapun. Asal tidak berharap, maka tidak akan kecewa. Malahan orang tuanya yang tidak tahan lebih dulu bertanya padanya, bukankah hubunganmu dengan Lin Wanyu cukup baik? Kenapa dia akhir-akhir ini tidak datang main denganmu? Dia dengan dingin menjawab tidak tahu. Justru karena orang tuanya bertanya seperti ini, malah lebih berharap Lin Wanyu tidak mencarinya. Baik buat orang tuanya kecewa, bisa juga balas dendam pada orang tuanya. Setelah beberapa waktu, Lin Wanyu lagi seperti gila datang mencarinya, dan sikapnya sangat lapar. Dia ingin mencarinya kapan? Ya kapan saja dia mau. Jiang Bai ingin pergi jalan-jalan sendiri. Dia menikmati perasaan bebas itu, tapi Lin Wanyu sama sekali tidak peduli pemikirannya. Awalnya, Jiang Bai masih melawan, bahkan menggigitnya, lalu lari secepatnya. Tapi dua kakinya mana bisa lari lebih cepat dari mobil dan bodyguardnya. Setiap kali diseret ke mobil, dia tidak paham Lin Wanyu mengancam kalau kamu masih berisik, aku akan menciummu, percaya tidak? Dia hanya bisa marah-marah menatapnya. Dia bahkan datang ke rumahnya untuk mengepungnya. Dia tidak ingin keluar lalu memakinya keras-keras, menyuruhnya pergi. Orang tuanya langsung memakinya tidak berpendidikan. Bagaimana bisa bicara seperti itu? Lalu Lin Wanyu bisa dengan lancar membawanya keluar rumah. Orang tuanya agar dia bisa bergaul baik dengan Lin Wanyu, lagi mulai memberinya uang saku, jumlahnya bahkan berlipat ganda. Dulu saat Lin Wanyu bersamanya, selalu menemaninya kemana-mana. Kadang mereka mengobrol sebentar. Dia bahkan menganggap dirinya sebagai petualang yang berkelana di dunia persilatan. Tapi setelah sifat Lin Wanyu berubah drastis, dia tidak lagi mengalah padanya, melainkan menyeretnya untuk bermain. Hal-hal yang disukainya, semuanya adalah permainan yang disukai perempuan. Seringkali hanya dia satu-satunya laki-laki. Dia sangat membenci Lin Wanyu. Dia mendengar ada anak laki-laki yang membicarakan keburukannya di belakang, memanggilnya banci, dan seringkali dia seperti hiasan belaka, berdiri di samping menunggu Lin Wanyu. Dia merasa Lin Wanyu murni adalah orang gila. Dia bahkan bisa merasakan Lin Wanyu menyimpan kebencian padanya. Jadi setiap kali mereka berdua sendirian, suasananya seperti preman merebut perempuan baik-baik. Selalu harus berjuang dulu dengan Jiang Bai, baru akhirnya dengan enggan mengikutinya. Lin Wanyu entah dari mana mendapat kamera Leica, lalu mulai memotret Jiang Bai, memaksanya menjadi model. Jiang Bai hanya bisa menuruti dengan sangat tidak rela. Kalau dibilang hubungan mereka buruk, tapi hampir semua waktu luang mereka dihabiskan bersama. Kalau dibilang hubungannya baik, Jiang Bai selalu merasa dia dikuasai. Segala sesuatu tidak diperbolehkan. Kebiasaan melawannya benar-benar sesuatu yang menakutkan. Perlahan Jiang Bai sendiri menyadari, dia tidak bisa menolak Lin Wanyu, dan Lin Wanyu semakin besar. Aura pada dirinya juga berubah saat matanya menatap Jiang Bai. Jiang Bai selalu merasa samar-samar. Dia bukan lagi seperti saat pertama kali bertemu. Orang itu matanya sangat dalam, seperti sosok yang gelap gulita. Jadi lama menatapnya, jiwa akan tersedot ke dalam, tenggelam mati di dalamnya. Di tengah-tengah ini terjadi satu hal lagi. Status keluarga Lin naik satu tingkat lagi. Jiang Bai bukanlah orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Justru karena dia hidup di lingkungan seperti itu, di hatinya dia semakin takut pada hal-hal itu. Lin Wanyu jadi lebih sedikit bicara. Berbicara pada Jiang Bai juga selalu sepotong-sepotong. Jiang Bai tidak bisa menang dalam pertarungan, juga tidak bisa lari dengan cepat. Begitu tidak patuh sedikit saja, dia langsung mengancam akan menciumnya. Yang paling keterlaluan adalah di dalam mobil. Lin Wanyu bertanya siapa yang menulis surat cinta
cinta. Jiang Bai bergumam pelan. Apa urusanmu? Lin Wanyu langsung tertawa marah. Dia menyuruh supir berhenti, lalu menggenggam erat dagunya. Berkata pelan, kamu pikir apa urusanku? Tidak lama sebelumnya, dia baru saja merobek surat cinta di hadapannya dan membuangnya ke tempat sampah. Saat itu di hatinya justru ada perasaan puas karena balas dendam. Dia tahu betul mobil Lin Wanyu mengikuti dari belakang. Dan memang setelah menyakiti diri sendiri, genggaman Lin Wanyu pada lengannya semakin kuat. Kadang dia merasa takut dengan hubungan rumit mereka berdua. Dan kali ini, dia sengaja menaruh surat cinta di tas, agar dia melihatnya, sengaja memancing kemarahannya. Lin Wanyu menekannya erat di sudut mobil. Wajahnya semakin mendekat. Dia bahkan bisa mencium napasnya. Jiang Bai gugup dan takut. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Dia menelan ludah. Jangan begini Lin Wanyu. Lepaskan aku. Suaranya gemetar tak karuan. Lin Wanyu menggigit gigi dan bertanya di telinganya. Kamu setuju? Dia cepat-cepat mengangguk. Dia mendengus tertawa. Lalu kamu suka siapa? Tidak tahu, dia menjawab ringan. Dia lagi berkata pelan padanya, bagaimana? Aku sekarang sangat tidak nyaman, jadi aku juga harus membuatmu tidak nyaman. Awalnya dia tidak mengerti apa maksud tidak nyaman ini. Mengira dia maksudnya hatinya tidak enak. Dia sedang berpikir harus bagaimana, tapi segera menyadari pemahamannya salah. Dia benar-benar tidak menyangka dia bisa begitu tak tahu malu. Seluruh tubuhnya kaku di tempat, tidak bergerak sama sekali. Sementara dia tampak sangat santai, sepenuhnya mengendalikan napasnya. Perlahan mulai terdengar, rasanya sangat aneh. Dia merasa hampir gila karena disiksa olehnya. Wanyu masih berbisik di telinganya. Jiang Bai, kalau kamu berani dekat dengan orang lain, aku akan membunuhmu. Dia hanya bisa menutup matanya rapat-rapat dan menggelengkan kepala sekuat tenaga, menunjukkan bahwa dia pasti tidak akan bersama orang lain sejak kejadian itu. Dia yakin Lin Wanyu adalah orang gila sekaligus mesum. Alasan dia tidak bisa menang. Dia ada satu alasan lagi, yaitu dia sendiri masih punya malu. Tapi Lin Wanyu sudah tidak punya malu lagi. Dia benar-benar tak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia menyentuh bagian tubuhnya itu? Dia tidak bisa memahaminya dan takut dia benar-benar melakukan hal itu padanya. Hal-hal yang belum pernah dialami sebelumnya. Selalu sangat menakutkan. Dia bahkan bermimpi buruk. Di mimpinya dia membuat Lin Wanyu marah. Lalu dia mengambil gunting besar di dalam mobil itu. Tanpa ampun menyayatnya sekali. Dia sangat ketakutan. Di dalam mimpi terus menangis sampai menyesal sekali. Mengapa dulu tidak mendengar perkataannya? Dia berpikir kalau saja dia patuh dengan baik, akhirnya tidak akan separah ini. Setelah keduanya masuk universitas, hari-hari Jiang Bai dikendalikan Lin Wanyu baru berakhir. Dia kuliah ke luar negeri dan sering mengabaikan pesannya. Dia kembali ke kehidupan seperti dulu. Setelah kelas langsung berkeliaran kemana-mana. Suatu hari, dia tidak sengaja menemukan kelas melukis untuk hobi, lalu mendaftar sendiri. Bagaimanapun keluarganya tidak pernah mendaftarkannya di kelas hobi apapun. Lin Wanyu yang jauh di luar negeri merasa sesuatu mulai lepas dari kendalinya. Dia melihat lagi dan lagi semua foto yang diambilnya. Bahkan tahu-tahu dia mencetaknya dan memenuhi seluruh apartemennya. Dia merindukan kekejaman saat menggigitnya. Dia merindukan kekesalan saat dipaksa menuruti kemauannya. Pada akhirnya, dia baru justru saat awal dia berada di samping ketika hubungan mereka seperti orang asing. Keadaan yang tanpa bagaimana mungkin dia harus meninggalkan jejak yang mendalam dalam hidupnya, bahkan jika itu masih lebih baik daripada dia khawatir kalau di dalam negeri, lalu menyewa detektif swasta untuk hasilnya menemukan dia masih sama. Ini membuatnya sedikit lega. Setiap kali pulang ke negara, dia masih mempertahankan keadaan konfrontasi yang tegas. Dia bahkan menggantungkan seluruh ruangan di sebuah villa miliknya dengan foto-foto. Dia memandangi foto-foto yang digantung. Batinnya bagaimana dia bisa mendapatkan kepuasan. Mungkin ini semacam koleksi. Seperti mengumpulkan Jiang Bai dari berbagai usia sebagai trofei. Sampai dia mendengar bahwa dia ternyata akan. Dia tahu memohon itu tidak ada guna. Kalau dia memohon padanya, dia malah akan membuatnya menderita tak tertahankan. Dia benar-benar ingin bisa binasa. Bagaimana dia bisa mereka toh tumbuh besar bersama selama bertahun-tahun. Walaupun saling tidak, seharusnya sudah ada. Dia dengan keras memutar mobil berbelok dari tepi jurang, lalu menabrak keras tebing di sisi. Bagaimanapun dia harus menikah dengan. Hari-hari setelah Jiang Bai hidup dengan ketat. Awalnya Lin Wanyu mengawasinya sangat. Bekerja pun harus dibawa. Cincin yang tidak bisa dilepas dari tangan juga dilengkapi. Di mata orang lain mereka terlihat sangat. Tapi Jiang Bai saat itu hanya karena sifat kontrolnya. Dia sepertinya takut kalau dia akan mencari. Namun Lin Wanyu tidak menunjukkan niat, malah memperlakukannya. Dulu saat Jiang Bai sakit, dia tidak pernah pergi ke rumah sakit, tapi sekarang Lin Wanyu sangat khawatir. Langsung menariknya untuk translate underscore, bahkan secara pribadi menyuapi. Dia hari itu saat demam tinggi itu, dia juga ada di sampingnya. Waktu itu demamnya benar-benar parah, harus memaksakan, harus diinfus. Saat itu dia kadang kedinginan, kadang kepanasan dan jauh lebih parah daripada sekarang. Lin Wanyu juga akan berbicara keluarga mana yang mereka harus membalas apa. Atau berbicara mereka juga harus ikut bersama. Kadang juga membicarakan, tapi gosip keluarga itu. Semua ini adalah urusan kehidupan. Dia jarang memiliki pengalaman hidup karena dia selalu hidup di dunia. Orang tuanya sama sekali pada dasarnya dalam keadaan dibiarkan. Jadi pengalaman kehidupan nyatanya, semua ini cukup baru baginya. Lin Wanyu juga tidak sering juga memanjakan. Misalnya akan dengan suara lembut, memanggilnya suami dan membiarkannya merajuk dan menggemaskan. Atau akhirnya dia tidak lagi seperti dulu yang tidak sering membelikannya berbagai hadiah. Ingin membeli mencari pekerja. Dua orang pulang kerja bersama. Wan juga singkatnya, selama tidak membicarakan Wanyu akan benar-benar bisa dianggap istri yang. Tapi dia selalu merasa dia sangat menakutkan.
Kelembutan seperti ini jauh tidak sebanding ini seperti makanan terakhir sebelum membuatnya setiap kali menghadapinya dengan hati. Mereka menikah lebih dari perutnya belum ada tidak tahu mengapa. Kemudian dia perlu pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Translate_. Kamu akan bersikap baik. Dia masih agak takut menatap matanya langsung. Jadi dia sambil berkata, mengapa aku harus Aku bukan anak. Dia menciumnya. Dia bilang, tunggu aku kembali. Dia memutuskan pindah ke rumah mertuanya. Dia selalu merasa rumahnya bagai sepi langsung. Jadi begitu dia pergi, dia langsung lari ke rumah mertuanya. Ibu mertua menyuruhnya memakainya. Dia menunduk bergumam, tapi yang ini tidak. Ibu mertua melirik. Kamu mau aku panggilkan orang? Matanya langsung membelalak. Lalu cincin itu benar. Dia agak linglung berkata, mau keluar jalan-jalan lalu naik ke mobilnya. Baru kemudian menyadari pikirannya masih haruskah dia hari itu? Dia berkeliling di jalan sampai hari benar-benar. Dia akhirnya menyetir kembali. Mertuanya melihatnya lalu berkata, teleponmu tidak. Kalau kamu tidak kembali, kami sudah mau makan dulu. Dia tersenyum malu. Duduk makan malam bersama mereka. Dia teringat di rumah orang tuanya sendiri. Sepertinya dia jarang, bahkan jika ada, dia lebih memilih kelaparan atau mengambil camilan dan tapi setelah menikah dengan Lin, mereka berdua entah masak di rumah atau makan di restoran luar. Terkadang mereka juga kembali ke sisi orang. Awalnya, kedua orang tua sangat tidak puas dengan pernikahan. Kalau bukan karena Lin Wanyu tiba-tiba buta, mereka pasti tidak akan Tapi kemudian orang tua mertua justru sangat sering membelikannya hadiah dan selalu bertanya apakah dia pernah diganggu. Setiap kali dia kembali, semuanya adalah makanan. Ibu mertua menyuap. Dia diam-diam menggunakan gerakan menyendok nafas. Tapi air mata tetap cepat-cepat. Jiang Bai tidur. Pintu kamar tiba-tiba didorong. Dia sangat kaget. Mengira ada hantu. Ternyata Lin Wanyu kembali dengan penuh debu dan letih. Dia hanya berdiri terpaku di samping. Tidak bergerak memandangi tatapannya. Seolah-olah ada ribuan gunung dan dia menggosok mata yang masih bertanya, kenapa kamu kembali? Dia tiba-tiba memeluknya erat-erat. Dia hampir tercekik oleh peluk. Sebuah pikiran mengerikan melintas di benak. Jangan-jangan dia ingin mencek. Lalu diawetkan Dia merasakan lehernya agak basah. Ingin melihat apa yang terjadi dengan tapi dia memeluknya erat. Kemudian dia menciumnya dengan bibirnya lebih bersemangat dari biasanya. Keduanya tidur dalam pelukan erat. Keesokan hari, Lin Wanyu terbang ke luar negeri lagi sebelum orang tua mertuanya. 2 minggu kemudian secara resmi 2 bulan